Cemex, loh, kenapa ini suaranya nggak ada dua-dua di atas? Halo Cemex, kamu mau ngomong apa enggak sih? Bang Ojim? Captionnya boleh dibenerin. Kenapa dengan caption saya? Yesus itu memang Allah. Ya. Oke, Maulidin, semua di kalian protes. Ya, saya pakai penutup kepala diprotes. Saya bilang Yesus itu Allah diprotes. Maunya kalian itu apa sih? Halo. Oke, selamat sore Maulidin. Ya, sore juga. Ya. Gimana kabarnya saudaraku? Alhamdulillah sehat. Oh, luar biasa kalau gitu. Oke, Bang Maulidin, ada yang mau ditanya atau apa nih, saudaraku? Apa ya? Enak sekali minum kopi. Ya, cuma air hangat. Oh, begitu. Gak suka kopi. Baguslah. Oke, silakan saudaraku, ada yang mau ditanya atau apa nih? Makanya apa? Iya, karena saya kan memang selalu bahas Alkitab ya. Saudara-saudaraku di sini ada yang kepanasan. Jadi maunya kalian itu aku hadir itu di media sosial joget-joget, ya kan? Itu maunya kalian. Joget-joget gini-gini. Kalau kalian kan suka hiburan gitu lah. Oh, iya ya, kalau kalian suka yang joget-joget, mungkin ada juga yang bajunya setengah-setengah tiang, mungkin kalian bisa ke situ ya. Yang di sini. Loh, terus sukanya apa, Bang? Kalau kami tuh suka berselawat-selawat gitulah. Suka dengar selawat. Ya. Ya, kalau suka dengar salawat, ya mungkin di room yang lain, Bang. Yang di room yang lain juga ada, Bang, yang mereka memang mengaji, ada selawat dan sebagainya gitu. Di situ juga boleh. Loh, kenapa turun, Bang? Kenapa mereka? Nggak tahu. Caption saya juga mereka kejang-kejang. Caption saya memang saya bikin Yesus adalah Yesus. Iya. Kemarin saya juga bikin gitu nih. Yesus adalah Tuhan dan Allah, fix no debat. Loh, kok marah? Aneh. Iya. Lagian juga nih kan, Yesus itu kan Tuhan dan Allah. Terus kenapa ada orang ya polemikus berusaha untuk ini ya kan? Oh, Yesus ini cuma nabi gitu loh. Apa urusannya sama kalian? Mau Yesus itu Tuhan dan Allah, apa urusannya coba? Ini kan iman Kristen. Kenapa selalu diotak-atik? Gitu loh. Dan memang jelas ya di dalam Alkitab tertulis bahwa Tuhan Yesus menyatakan dia adalah yang awal dan akhir. Ya, itu ada ayatnya saudaraku di Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 2 ayat 8, Wahyu 22 ayat 13, Wahyu 21 ayat 6. Tuhan Yesus menyatakan aku adalah Alfa dan Omega. Akulah yang terdahulu dan terkemudian ya, atau yang awal dan akhir. Nah, siapa yang awal dan akhir ini? Di perjanjian lama, Yahweh juga menyatakan dia adalah yang awal dan akhir, yang terdahulu dan terkemudian. Loh, kok Yesus juga mengatakan akulah yang awal dan akhir? Loh, Yesus siapa? Kok mengatakan awal dan akhir? Ya, Yesus Kristus adalah Allah yang maha tinggi, saudaraku. Haleluya, haleluya. Oke, silakan Kang Iwan. Ada yang mau ditanya? Sore, Mbak Mikana. Sore. Ya, sore, Bang. Mau nanya ini. Ya. Kalau dalam Kristen itu kan banyak ini ya, banyak denom gitu. Nah, itu kira-kira yang sesuai dengan ajaran Yesus itu yang mana ya? Yang nanti masuk surga. Oke, silakan Jackie. Jawab. Oh, nggak ada, Bang. Kita nggak ada kayak seperti itu. Maksudnya gini, kalau abang bilang denom, itu harus ngerti, itu bicara organisasi. Kalau saya tanya sama abang, Muhammadiyah dan NU, yang mana masuk surga? Pusing nggak, Bang, kan? Enggak pusing. Kalau NU organisasi Tuhan kita sama. Kita sama. Iya. Sama. Sekarang kalau Protestan sama, mohon maaf kalau salah ya, Protestan misalkan dengan Katolik sama. Oh, sama dong. Kenapa beda?
Kitabnya sama. Kitabnya sama. Sama. Kenapa harus ada Sama. beda-beda? Kenapa abang harus milih salah satu? Loh, kenapa abang NU atau Muhammadiyah? Enggak semuanya. Ya kenapa abang nggak milih? Kan nggak wajib, nggak harus. Itu kan organisasi. Ya sudah. Kalau orang mau Protestan, orang mau Katolik, nggak ada kewajiban mana benar satu. Nggak ada gitu. itu. Oke. Iya. Terus gini, tanya lagi ya. Terus tadi abang bilang yang Muhammadiyah sama NU yang masuk surga yang mana? Semuanya masuk dong. Yang penting sesuai dengan perintah Allah aja dan nabinya. Oh, yang kata Muhammad, umatku akan terpecah dari beberapa golongan, tapi cuma satu yang masuk surga, itu yang mana maksudnya? Ya golongan yang taat kepada Quran dan hadisnya. Itu ya. Kalau NU masih taat, Muhammadiyah ya taat. Golongan apa namanya? Golongan sunnah wal jamaah dong. Oh, berarti di luar daripada itu? Ya kalau dia tidak acuan tidak Quran dan hadis, berarti di luar Islam, itu bukan Islam lagi. Oh, iya. Oke. Oke. Iya Bang, tapi saya tambahkan Kang Iwan, bentar saya tambahkan ya yang mengenai denom ini. Kalau kita ya ada mungkin banyak denominasi Bang, tapi itu nggak apa-apa karena mau mau Katolik, Protestan, Advent, Ortodoks itu semua sama tuh saudaraku. Alkitab kita sama di mana kita mempercayai ya Kejadian sampai Wahyu. Dan di dalam Alkitab tertulis seperti ini ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan ya akan diselamatkan. Jadi tidak ada di sini barang siapa menjadi Ortodok atau Katolik akan diselamatkan, tetapi siapa saja yang berseru kepada Tuhan Yesus Kristus dia diselamatkan Bang. Jadi ya tidak ada Tuhan Yesus mengatakan kamu Katolik kamu masuk surga, enggak ada. Tetapi ketika Tuhan Yesus menyatakan sama Rasul Petrus engkau akan mendirikan umatku, jemaatku, gerejaku ya. Jadi tidak ada di sini Bang mau gereja apa gereja ini, tetapi gereja itu adalah kami sendiri Bang. Baik. Di mana gereja itu adalah pengikut Tuhan Yesus Kristus. Mau dari denominasi apapun itu sama Bang di hadapan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu menjanjikan ya, menyatakan dengan tegas dia akan mendirikan gerejanya. Nah, siapa gerejanya? Semua Bang yang percaya di dalam namanya, ya Katolik, Advent, Ortodoks, dan mau dari denominasi manapun, kalau dia percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya sudah itu yang diselamatkan Tuhan Yesus Bang. Jadi semua masuk surga, gitu Bang ya. Lalu begini, apakah seandainya dari keluarga Bani Kana misalkan, atau mungkin punya anak nanti, boleh nggak itu pilih yang satu Katolik, satu Protestan, boleh nggak? Boleh silakan. Bisa ya, karena saya di sini memang saya gereja di Protestan, tapi kalau saya pulang kampung Bang, saya gerejanya di Katolik Bang. Oh gitu. Tapi gini, kalau Ya, di kampung jadi saya, sama mau dimanapun ya. di kampung saya ini ada lihat, satu gereja Katolik, satu gereja Protestan, itu berbeda-beda. Kenapa yang Katolik di Katolik aja sembahyangnya, Protestan aja? Kenapa nggak satu gereja aja? Ya nggak apa-apa. Tergantung orangnya Bang, dia mau bertumbuh imannya di mana tergantung dia gitu, nggak apa-apa. Ya, Terus? jadi saya kira itu sudah cukup ya Bang untuk Oke. menjawab yang denom. Lagi ya, boleh ya? Kenapa apa kan? Ya silakan Bang. Inti, kan ajaran inti daripada Kristiani adalah kasih yang saya tahu ya. Nah sekarang kasih yang seperti apa yang menjadi tolak ukur atau menjadi implementasi yang sudah menjadi aktual lah di masyarakat, yang menciri khasnya Kristen itu kasihnya kasih seperti apa? Ataukah seluruh negara yang menerapkan hukum kasih itu bedanya dengan negara yang bukan hukum kasih itu seperti apa? Mungkin begitu Mbak Mikana. Ya, silakan Jeki. Iya, jadi kalau kita menerapkan tentang ajaran kasih ya Bang ya, itu sebenarnya tidak kita bawa-bawa agama, tidak bawa-bawa negara itu. Ya, karena di banyak belahan dunia ini menjadi dasar ilmu pengetahuan, menjadi dasar hukum, itu Alkitab. Makanya Alkitab mengatakan dalam kitab Galatia itu bahwa kasih, sukacita, dan bla bla bla, tidak ada hukum yang bertentangan dengan hal itu. Jadi memang nilai-nilai moral, nilai-nilai kehidupan yang baik, itu jelas dalam Alkitab. Kita tidak kemudian, apa ya, namanya, sebentar, saya baru naik ke atas, masih ngos-ngosan.
Jadi gini, ya, sorry, bentar. Ya, jadi bagaimana kasih yang diajarkan dalam Alkitab itu yang menjadi ciri khas oleh orang Kristen atau pengikut Kristus, ya sungguh-sungguh kita melihat salib Kristus. Karena simbol daripada kasih itu adalah salib itu sendiri, di mana salib itu adalah simbol kasih, pengorbanan, ketaatan, ketundukan, dan belas kasihan. Di situ kita belajar, ya. Nah, jadi seperti itu kira-kira Bang. Jadi kasih itu bisa kita lihat di dalam 1 Korintus 13. Di situ penjelasannya semua tentang kasih yang Tuhan mau inginkan dalam kehidupan kita. 1 Korintus 13, nanti dilihat ya. Mungkin saya Bang, baca aja ya 1 Korintus 13. Sama-sama. Oke. Mau saya bacakan Bang Kang Iwan 1 Korintus 13? Ya, silakan. Oke ya. Memang sih agak panjang ini, tapi inilah memang yang harus kita lakukan, betul. 1 Korintus 13, kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan goyong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang aku sesudah menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya, seperti itu Bang Iwan ya. Baik. Maksudnya kasih dalam implementasi sehari-hari mungkin bisa dibedakan nih. Ini nih kampungnya atau masyarakat mayoritas Nasrani atau Kristen karena dia sudah menggunakan Kristen kasih. aja Bang. Ya boleh. Bang Kristen aja, nggak usah pakai atau Nasrani. Iya. Kan mestinya ya masyarakat di situ harusnya kasih semua. Minimal mungkin dari segi keamanan, ketertiban, kita main ke situ aja orang udah kasih aja, dikasih makan gratis misalnya, ini contoh, dikasih makan, dikasih apa, pokoknya dengan sekasih-kasihnya lah. Ada nggak seperti itu? Mungkin suatu kampung kah atau suatu masyarakat yang sudah menerapkan itu? Karena mohon maaf kalau saya lihat bahkan dari yang mengaku kasih sendiri di Zoom di
komal-komal gitu kan, bahasanya nggak kasih juga gitu. Ya, makasih Bang. Memang ini perlu ya introspeksi diri nih buat kita para apologet dan juga pemberita Injil mungkin ya. Misalnya, dan juga kepada semua orang Kristen nih ya. Makasih Bang Iwan gitu. Untuk kita menerapkan di 1 Korintus 13 ini ya, dari ayat 1 sampai 13, supaya kita itu tadi ya sabar, penuh kasih, dan juga menjawab tuduhan-tuduhan terhadap Alkitab dengan penuh kesabaran, kelembutan, dan penuh kasih ya. Tetapi Kang Iwan, di sini juga 1 Korintus 13 ini dituliskan ya, kasih itu berarti kita tidak bersukacita di atas ketidakadilan, tetapi kita bersukacita karena kebenaran. Kemudian juga kasih itu sabar, ya kasih itu juga murah hati, tidak sombong, ya tidak memegahkan diri dan lain sebagainya. Tapi terima kasih ya, supaya kami juga semua para apologet untuk tetap menerapkan kasih ya yang lemah lembut. Terima kasih Bang Kang Iwan, terima kasih. Baik, lanjut dari hukum kasih ini, kalau memang ini adalah induk daripada ajaran, mestinya kita tidak perlu percaya kepada Kristus, tetap kita menjalankan kasih. Itu juga kan tujuan utamanya tetap kasih. Mungkin bisa masuk surga juga atau tidak ya. Kita menjalankan kasih, tapi kita tidak percaya Kristus, misal gitu. Kalau memang tujuan utamanya kan kasih. Iya. Oke, masalahnya tanpa Kristus kita tidak mengenal kasih itu apa, Bang. Sekarang kan kita tahu, kan sudah disampaikan kasih itu, contohnya kan sama nih, sabar. Beda. Membunuh, tidak ini, tidak itu kan sama aja kan? Beda. Tunggu dulu Bang Kang Iwan biar dijelaskan. Kalian tidak akan pernah mengenal kasih. Tidak akan pernah mengenal kasih yang sejati itu tanpa Kristen, tanpa Alkitab, dan tanpa Yesus. Tidak ada. Kalau kita membandingkan di dalam bagaimana kebenaran moral, kebenaran spiritual, kebenaran sosial, tentang kehidupan bermasyarakat, kita mau bandingkan, silahkan. Saya siap 24 jam untuk hal itu. Bagaimana di dalam keyakinan yang lain, memandang orang lain, dan bagaimana Alkitab memandang orang dengan keyakinan yang berbeda. Nah, jadi kalau Abang tadi berbicara mengenai kasih, apa konsep kasih dalam Abang? Apakah kasih itu ngasih dan berhenti sampai di situ? Sehingga Abang tadi perspektif Abang adalah kasih itu harus beri, baru itu yang namanya kasih, atau apa? Jangan sampai konsep kasih di dalam pikiran Abang itu liar, sehingga itu Abang mau terapkan kepada kami. Nah, seperti itu. Kalau tadi Abang baca dalam 1 Korintus 13, itu tadi jelas, kasih itu juga berhikmat, ada disiplin di dalamnya, ada teguran di dalamnya. Lebih baik, dalam Amsal katakan, lebih baik kasih yang teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang pura-pura. Itu juga berbicara bahwa kasih itu bicara disiplin. Kasih itu juga bicara teguran, bukan ngasih doang, itu liar. Itu kesalahannya dalam memandang iman Kristen ya. Seperti itu, Bro. Baik. Kemudian yang lainnya boleh ya? Satu lagi lah Bang ya. Satu ya. Ya. Satu lagi gini. Kan kalau ini saya dari awam dari luar ya, dari luar Kristen memandang, kalau saya salah mohon dikoreksi, bahwa di dalam Kristen bahwa Tuhan itu 3 pribadi ya, dan masing-masing pribadinya berbeda gitu ya. Nah, apakah nanti di surga, kalau kita nanti setelah akhir zaman kita mati semua masuk surga, nah bertemunya itu dengan Tuhan yang mana? Apakah dengan Yesus, Roh Kudus, atau dengan Allah itu sendiri? Kami. Coba diulang. Bertemunya itu dengan siapa? Iya, nanti kita bertemu di surga itu sama. Apakah tiga-tiganya, apakah siapa yang nanti kita akan jumpai di sana? Oh, itu konsepnya keliru ya. Kalau kita bicara tiga-tiganya dalam pengertian 3 orang yang berjejer, ya itu salah. Karena Allah itu adalah hakikatnya Esa, satu. Pernyataan dirinya di dalam satu orang, yaitu Yesus Kristus. Karena Allah itu roh. Kalau dia tidak menyatakan diri, mata kemanusiaan kita nggak akan bisa memandang dia. Jadi kalau Abang bilang ketiga-tiganya kah? Contohku ini. Jadi kan Tritunggal itu disalahpahami, dipikir itu 3 orang gitu loh. 3 orang yang berjejer, ya ini keliru. Waktu kita berbicara keilahian, itu kita bicara metafisika, bukan bicara fisik gitu.
ya 10 kelereng, ya itu bisa dihitung, hilang berapa bisa kita hitung. Tapi kalau kita bicara ilmu, pengetahuan, itu nggak bisa kita hitung, ya. Nah, sehingga waktu kita bicara Tuhan Allah, Trinitas itu bahasa akomodir untuk menjelaskan ya esensi daripada Tuhan Allah yang benar, bahwa Tuhan Allah yang benar itu adalah Bapa yang berada bersama-sama dengan firman dan roh yang ada di dalam dia. Itu bukan bicara 3 orang. Sama seperti kamu satu manusia, tapi satu manusia itu memiliki jasad, pikiran, dan roh. Apakah itu 3 manusia? Ya satu. Kalau saya panggil kamu Iwan, saya panggil misalnya. Itu yang noleh jasadnya, pikirannya, atau rohnya? Ya ketiga-tiganya pasti noleh. Ya, itu dia perlu dipahami, ketiga-tiganya pasti noleh. Jadi waktu saya melihat kamu, ya disitulah rohmu, disitulah jasadmu, disitulah pikiranmu. Bukan berarti saya mau ngomong dong sama rohmu. Loh, kok ngomong sama rohmu? Ya kamu ada di dalam rohmu. Seperti itu konsepnya, bro. Bukan 3 orang. Yesus itu adalah, ya, Yesus itu sekalipun dalam wujud kemanusiaan, di dalam dia berdiri, berdiam kepenuhan keilahian. Ya, tahu nggak itu ayatnya? Sebentar. Maksudnya kepenuhan itu, istilah kepenuhan itu gimana sih, Mbak Dukana atau Mas Jeki? Saya suka jadi kepenuhan itu apa penuh atau gimana gitu? Begini, kalau kealahan Yesus itu bukan diukur dari wujudnya yang adalah manusia. Karena kalau keilahian itu tidak bisa dilihat. Paham nggak? Jadi orang kalau mengukur kemanusiaan Yesus dengan cara dia melihat Yesus dalam wujud manusia, ya dia pasti salah, keliru, dan itu seringkali dialami atau dilakukan oleh teman-teman yang berpolemikus. Ya, jadi dia melihat wujud Yesus yang adalah manusia, baru dia mau mengukur, Tuhan kok makan, Tuhan kok minum, Tuhan kok tidur. Nah, dia tidak mengerti inkarnasi Kristus datang ke dalam dunia dalam rupa sepenuh-penuhnya manusia. Nah, keilahiannya di mana? Loh, keilahian itu tidak kelihatan. Sebab itulah dia datang sebagai manusia. Itu yang perlu dipahami. Kalau dia datang dalam kepenuhan kealahannya, dia tidak bisa orang memandang dia. Karena Allah itu suci dan kudus. Tidak mungkin mata kita ini bisa memandang dia. Sebab itulah dia datang sebagai manusia. Dan dalam kemanusiaannya itu dikenal sebagai anak Allah. Bukan berarti Allah itu beranak. Tetapi anak Allah menjelaskan Allah dalam wujud manusia. Seperti itu. Lalu gini, Mbak. Misalkan gini, ketika Yesus di dunia, apakah bersama-sama dengan Allah juga? Bersatu juga dengan tiga-tiganya itu? Kenapa? Ketika Yesus itu hidup di dunia, apakah ini pertanyaan tambahan ya? Ketiga-tiganya itu menyatu selalu di dalam dirinya, tidak terpisahkan atau bagaimana? Karena kalau kita analoginya kepada manusia, kita sayang misalnya kan, ini kan tidak bisa dipisahkan. Kalau rohnya lepas ya ada mati, nggak lagi. Betul. Ketika Yesus jadi hidup abang jasad, sama jasad, pikiran, dan roh. Ya, jasad, pikiran, dan roh abang itu satu di dalam abang nggak? Satu kalau lagi hidup, kalau udah mati satu. Iya, betul. Nah, makanya tapi saya bisa bedakan nggak mana roh abang, mana tubuh abang? Bisa saya bedakan nggak? Bisa. Bisa ya. Berarti berbeda ya. Jasad abang, roh abang, tubuh abang itu berbeda ya? Ya beda. Berbeda. Tapi satu nggak di dalam abang itu? Satu. Masalahnya di mana? Tidak dipisahkan, Bang. Kenapa? Saya kan tidak bisa dipisahkan. Itulah dia, karena abang manusia. Yang memisahkan dan menentukannya itu adalah Allah. Kapan roh abang diambil daripada abang? Abang tahu kapan roh abang diambil? Nggak tahu. Nah, itu dia. Tetapi hakikat daripada Allah yang Maha Pencipta itu, ya, hakikat daripada Allah yang Maha Pencipta itu, firman dan roh itu kekal di dalam dia. Kalau kita nggak kekal, karena ini kita ciptaan. Berarti begitu Yesus hidup saat Yesus di dunia, berarti Allah juga di dalam diri Yesus juga. Karena kealahan itu tidak dibatasi ruang dan waktu, Bang. Allah itu ada di mana saja. Keberadaannya itu dia omnipresent. Nggak bisa kita bilang, oh Tuhan nggak ada di septic tank, Tuhan nggak ada di kamar mandi. Loh, kita nggak bisa bilang begitu. Karena dia itu meliputi segala sesuatu. Dia nggak bisa kita bilang, di benda ini ada Tuhan. Loh, kok di benda ini ada Tuhan? Tuhan itu melingkupi segala sesuatu. Tidak ada zona, tidak ada ruang yang tidak ada Tuhan. Itu iman Kristen.
Nah, jadi waktu kita melihat Yesus di dalam wujud kemanusiaannya, itu sungguh-sungguh manusia. Nah, tetapi kealahannya di mana? Kita bukan mengukur kealahan Yesus dari matanya, dari hidungnya, dari tangannya. Bukan, karena kealahan itu melingkupi segala sesuatu. Ya. Jadi kalau kita mengukur kealahan Yesus dari kemanusiaannya, loh dia sedang menjadi manusia. Ukuran itu adalah ukuran manusia. Tetapi kealahannya itu sebagai praeksistensinya sebagai firman Allah itu bukan diukur dari kemanusiaannya. Jadi Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Satu apa maksudnya? Satu dengan tubuh manusianya? Bukan. Satu sebagai hakikat Yesus sebagai sang firman Allah. Seperti itu. Ya, oke. Bang Iwan, saya kira itu udah cukup ya, Bang Iwan. Soalnya udah kita jawab 3 pertanyaan. Tanya lagi ya. Jadi kan hanya besok lagi tanya lagi ya. Ya, besok lagi ya saudaraku ya. Thank you. Ya, makasih sudah bertanya.